Selamat datang di channel Komputerpedia. Kembali lagi bersama saya, Arum. Di sesi sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengenalan satu, yaitu konsep-konsep dasar mengenai basis data. Misalkan pengertian tentang apa itu data, kemudian apa itu basis data, kemudian DBMS, dan juga sistem basis data. Selain itu, saya juga sudah membahas mengenai beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari penggunaan sistem basis data. Nah, di sini, di sesi kali ini, saya akan memberikan beberapa informasi tambahan. Salah satunya adalah manfaat yang bisa kita ambil juga dari sistem basis data ini, yaitu data independence. Jadi, jangan kemana-mana ya. Stay tune! Oke, sebelum saya membahas mengenai data independence, saya ingin kembali ke slide yang kemarin di sesi sebelumnya ya, mengenai pengertian dari sistem database. Jadi, secara sederhana, sistem database ini bisa kita definisikan seperti gabungan antara DBMS dengan database. Nah, tujuan utama dari sistem database ini selain untuk pencarian dan juga pemanggilan data kembali secara efisien, mudah, dan cepat, sistem database ini juga menyediakan pandangan yang abstrak mengenai data kepada user. Nah, pandangan abstrak ini apa sih? Jadi, pandangan abstrak ini adalah pandangan di mana proses bagaimana data itu disimpan, kemudian data dimanipulasikan itu disembunyikan oleh DBMS. Jadi, pandangan dari user itu kepada sistem basis data itu abstrak seperti itu. Nah, selain itu, setiap user juga membutuhkan pandangan yang berbeda-beda terhadap data di dalam basis data. User ini bisa saja berupa programmer, kemudian database administrator, kemudian end user, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, diperlukan sebuah kerangka kerja. Nah, kerangka kerja ini biasa kita sebut dengan arsitektur, ini digunakan untuk proses pembangunan sistem basis data. Nah, biasa kita gunakan, yang biasa kita gunakan adalah arsitektur dari ANSI atau SPARC. Jadi, di sini ada 3 level ya. Level eksternal, kemudian level konseptual, kemudian level internal atau physical level. Nah, kita bahas satu-satu ya di sini. Yang pertama adalah external level. Nah, external level ini berhubungan dengan bagaimana data itu direpresentasikan dari setiap sisi user. Misalkan saja contoh dari sisi programmer yang menggunakan bahasa C misalkan. Maka basis data itu direpresentasikan dalam sebuah record dalam sintaks C. Berbeda lagi misalkan dari sisi end user. Bahasa yang digunakan itu bisa berupa bahasa query atau sesuai dengan fasilitas pada program aplikasi yang digunakan. Jadi bisa berbeda-beda antara satu user dengan user yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah level konseptual. Nah, level ini memuat tentang data apa saja yang tersimpan, kemudian deskripsi dari struktur basis data secara keseluruhan, dan lain sebagainya. Nah, deskripsi ini bisa jadi berupa deskripsi dari objek-objek unik yang ada di database. Kemudian objek tadi bisa kita sebut dengan entities ini. Kemudian hubungan yang terjalin, relationships dan relation antara satu objek dengan objek yang lainnya. Kemudian bisa jadi juga batasan-batasan nilai yang ditentukan atau constraints. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan bahas ini di sesi model data relasional ya. Nah, untuk contoh dari level konseptual ini, misal saja dari objek mahasiswa katakanlah, itu memiliki keterangan nama. Nah, itu namanya itu
panjang stringnya berapa. Nah, ini disimpan di level konseptual ini. Kemudian, misal saja punya keterangan berupa nomor induk mahasiswa, nah itu panjang angkanya berapa, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian, untuk level yang ketiga yaitu level internal. Nah, ini berhubungan mengenai bagaimana data disimpan secara fisik di dalam media penyimpanan atau physical storage seperti itu. Nah, data disimpan itu bisa saja dalam bentuk byte, flag, pointer, index, maupun hash. Nah, dari ketiga level arsitektur ini, tujuannya selain untuk kerangka kerja pembangunan sistem basis data, itu juga bertujuan untuk membentuk adanya sebuah kemandirian data atau data independence. Nah, apa sih data independence itu? Jadi data independence itu bisa dimaknai bahwa perubahan yang terjadi di tingkat yang lebih rendah itu tidak akan mempengaruhi atau tidak akan mengganggu tingkat yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi misalkan jika perubahan yang dilakukan itu di level internal, di level fisik itu ya, di media penyimpanan itu, maka konseptual level yang di tengah itu tidak akan ikut berubah, tidak akan ikut terganggu. Nah, itu biasa dinamakan dengan physical data independence. Jadi perubahan yang ada di level internal tidak akan mengganggu mengganggu isi dari level konseptual. Contohnya bisa saja berupa perubahan penyimpanan data seperti perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan itu berubah, misalkan saja itu tidak akan mempengaruhi level konseptual, atau bisa juga dengan bertambahnya atau berkurangnya indeks di media penyimpanan. Nah, itu level konseptual tidak akan terganggu, seperti itu. Selanjutnya, jika ada perubahan di level konseptual dan tidak akan mengganggu di level eksternal, itu kita namakan dengan logical data independence. Di sini contohnya bisa saja berupa perubahan format data di level konseptual. Jadi misalkan dari nomor induk mahasiswa tadi katakanlah ya, format datanya dari integer diganti menjadi long seperti itu. Itu tidak akan mengubah tampilan atau pandangan di level eksternal. Jadi datanya bisa diubah sesuai dengan kebutuhan tanpa mengganggu di level tingkat tingginya, seperti itu ya. Nah, dengan adanya data independence ini, seorang database administrator yang tugasnya untuk mengatur sistem database, itu dapat mengubah hal-hal yang berhubungan dengan basis data itu sendiri tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Kemudian, selain itu, pengendalian dari sistem basis data juga bisa terpusat. Maka dari itu, sistem basis data bisa menjadi terjamin keamanannya dan integritasnya. Selain itu, misalkan dari sisi lain, selain dari database administrator, itu misal saja dari produsen dari software pengolahan data misalkan. Mereka bisa saja memberikan fitur-fitur baru atau fasilitas-fasilitas baru di aplikasi mereka tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada, seperti itu. Jadi begitulah data independence, dan ini sangat penting di sistem basis data. Kemudian ada istilah lain, yaitu mapping. Jadi mapping ini merupakan transformasi informasi dari satu level ke level yang lainnya. Misal saja dari hubungan antara level konseptual dengan level internal, ini dinamakan dengan konseptual atau internal mapping. Nah, ini contohnya bisa saja ketika di level konseptual, data itu direpresentasikan dengan string. Kemudian dengan panjang tertentu, seperti itu ya. Kemudian, ternyata di level internal bisa berubah menjadi byte dengan panjang berapa, seperti itu. Jadi, informasi di level konseptual kemudian berubah menjadi di level internal itu
terjadi perbedaan seperti itu. Nah, transformasi itulah yang dinamakan dengan mapping. Sedangkan hubungan antara level konseptual dengan level eksternal itu dinamakan dengan eksternal atau konseptual mapping. Contohnya bisa saja field yang berada di level konseptual itu dapat berubah namanya jika berada di level eksternal. Misal saja di level konseptual nama fieldnya MHS gitu ya. Nah, di level eksternal itu dari pandangan user itu adalah mahasiswa. Jadi perubahan nama-nama seperti itu sangat mungkin terjadi di sistem basis data ini. Dan transformasi informasi itulah yang dinamakan dengan mapping. Jadi seperti itu. Dan itulah pembahasan mengenai arsitektur basis data, kemudian data independence, dan juga mapping. Masih ada konsep dasar sebenarnya yang ingin saya berikan, yaitu jenis-jenis dari model data ya. Namun mungkin akan saya berikan sebelum pembahasan model data relasional, jadi bisa lebih terhubung seperti itu. Jadi sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, subscribe, komen jika ada pertanyaan, dan juga nyalakan notifikasi di bawah agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa dari kami anak bangsa untuk Indonesia.